Bisnis strategi yang saya lakukan adalah berusaha untuk membangun banyak cabang dalam bisnis kuliner saya. Dengan ini, saya bisa jauh lebih produktivitas dalam menjalani bisnis saya. Saya rasa meskipun profit dalam satu cabang sedikit anjlok, maka akan ada lagi profit yang lebih signifikan dari cabang yang lainnya. Dengan cara seperti ini pula, saya dapat membesarkan brand usaha saya, karena orang-orang akan lebih tahu dan banyak melihat di jalanan bahwa brand dan usaha kuliner saya merebak di mana-mana. Untuk saat ini saya baru memulai bisnis saya sendiri, dan alhamdulillahnya untuk bisnis kuliner saya saat ini saya dapat memegang 2 cabang usaha bisnis kuliner saya. Yang pertama yaitu cabang yang di Bandung. Untuk cabang yang di Bandung masih menggunakan via GoFood dan GrabFood. Dan untuk cabang yang kedua ada di Tasikmalaya. Cabang yang kedua ini saya membuka offline dan online juga. Untuk kedepannya saya sih inginnya membuka cabang di berbagai kota lagi. Bahkan impian saya memiliki bisnis kuliner hingga mancanegara. Tentu ya, saya merencanakan strategi bisnis dengan memasarkan dengan via online. Contohnya seperti cabang saya yang di Bandung. Karena pada dasarnya para calon konsumen cukup enggan untuk keluar rumah dengan alasan yang sangat jelas karena merebaknya virus COVID-19 ini. Strategi bisnis saya yang saya terapkan juga yaitu membuka bisnis kuliner di pedesaan. Memang kalau dipikir-pikir itu cukup jauh dari keramaian, tapi ya itulah bisnis strategi saya yang pada saat ini saya jalankan di masa pandemi ini. Karena masyarakat di pedesaan ini cukup berbeda dengan masyarakat pada perkotaan yang sesak. Jika di perkotaan, masyarakatnya sangat takut untuk keluar rumah karena wabah virus ini. Tapi ya berbeda gitu dengan halnya dengan masyarakat di pedesaan ini. Masyarakat di pedesaan ini masih cukup acuh dengan wabah ini. Namun tetap dalam usaha saya sangat menjaga protokol kesehatan, dan masyarakat dalam pedesaan ini tetap mau keluar rumah meskipun hanya membeli sebuah makanan. Untuk saat ini masih belum memiliki pernyataan misi tertulis yang sah ya. Namun mungkin kedepannya jika usaha saya sudah lebih besar dan maju, mendapatkan profit yang cukup signifikan, mungkin saya akan membuat pernyataan misi tertulis yang cukup baik. Keuntungannya saya dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan usaha yang saya jalani. Sebagai bagian dari proses rencana strategi, saya akan memeriksa dan menganalisis bisnis secara keseluruhan. Saya akan melihat kondisi bisnis perusahaan dan area mana yang perlu ditingkatkan. Dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, perusahaan bisa berkembang mungkin jauh lebih besar di masa pandemi dan menjadi bisnis tangguh bahkan ketika menghadapi risiko seperti wabah COVID seperti ini. Mungkin untuk biaya masih belum menjadi masalah terbesar yang pernah saya alami. Mungkin hanya salah dalam penghitungan biaya produksi, bahan yang tidak laku karena basi. Tapi juga namun jika dilihat banyak perusahaan
yang terjatuh karena salah melakukan perencanaan strategisnya sendiri. Akibatnya bangkrut. Maka dari itu, saya akan lebih memperdalam dan mempelajari lebih banyak lagi ilmu tentang perencanaan bisnis strategi agar usaha saya meningkat lebih drastis dan signifikan. Mungkin ya, jika masa pandemi ini masih berlangsung cukup lama, saya akan sedikit merubah style penjualan saya. Saya akan lebih menekuni bisnis makanan online. Mungkin itu adalah cara terbaik untuk meningkatkan penjualan. Namun, jika sebaliknya, jika pandemi ini cepat berlalu, maka saya masih akan terus berjuang dan berusaha untuk dapat membangun sebanyak mungkin cabang yang akan saya buka.